dampak bom Hiroshima di Jepang. Nah itu kan nanti kalau ditelisik ternyata ketika bom itu jatuh itu membentuk pola lingkaran tertentu. Ya, silakan dicari ya Bapak Ibu kasus-kasus yang kontekstual dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Iya Bapak Ibu, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Ibu Dian, Ibu Lucy, Ibu Mira. Iya, mana Ibu Miranya? Ya. Ya harusnya gak usah pakai MC nih, langsung aja. Baik Bapak Ibu sekalian sudah menempatkan posisi duduknya ya, sesuai tadi yang diarahkan oleh pembicara. Ya, jadi biar tidak ketuker antara Pak Ishak sama Pak Toha. Sudah bergabung? Oh ya sudah. Iya, sepertinya ini ya sebagian ada yang izin ya, karena banyak yang ini besti aku guru agama nggak ada nih, kan? Izin. Bu Emma. Oh Bu Emma sama Bu Firda. Berarti yang lain harusnya paket lengkap ya, ada. Ya besti aku belum datang nih. Oke Bapak Ibu, terkait waktu kita terus belajar ya, berproses, jadi pelan-pelan aja. Insya Allah yang masih di ruang guru atau yang masih di pos-pos tertentu mudah-mudahan segera menuju tempat ya, supaya kita belajar bareng-bareng ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makan siang sudah, snack juga dapat, minum juga dapat. Kopinya nih yang belum kayaknya. Nanti dari pembicara ya, kita dikasih kopi. Oke baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita, memudahkan segala urusan kita, kemudian memudahkan lisan kita. Jadi ketika kita sampaikan orang paham apa yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Teguh dan stafnya Pak Yogi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Erik, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Sistem Penjamin Mutu Pak Aji, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesehatan Pak Yakin, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya, mudah-mudahan tetap bahagia, makin bahagia, kemudian tetap semangat dan makin semangat. Dan tak lupa yang terhormat yang kami banggakan, ini pembicara kita yang luar biasa ya. Hari ini akan berbagi ilmu dengan kita ya, luar biasa, Ibu Lucy, Ibu Dian, Ibu Mira. Ya, nih pejuang tangguh, pejuang kokoh, pejuang belajar, dan hari ini akan berbagi kepada kita semua ilmunya. Baik, untuk acara diseminasi pembelajaran mendalam ya, hari ini ada kegiatan pembelajaran bersama guru kita, jadi sama-sama belajar. Pertama, mudah-mudahan kita makin terbuka, makin tambah ilmu hari ini ya, karena kemarin sama Bu Khairiyah hanya 1 jam, kayaknya baru sampul depannya doang dah. Terus sama Pak Dedi juga saya ingatnya ini aja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, udah itu aja, yang lainnya belum. Ya, hari ini kita sama-sama beraksi, belajar terus, mudah-mudahan ilmunya makin berkah. Baik, kita awali, kita buka kegiatan pembelajaran hari ini yang baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya paparan umum yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Dian, Ibu Lucy, dan Ibu Mira. Silakan Ibu Dian dulu. Ya, udah dikasih mic yang canggih Ibu. Silakan Ibu. Baik Ibu Tuti, terima kasih untuk kesempatan waktunya.
Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini sedikit prolog ya dari hasil belajar kami ya Bapak Ibu selama 6 hari, dan ketika sampai di sana ternyata diinfokan kita selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi yang kemarin itu baru ya segelintir perjalanan pelatihan kami yang kedepannya masih ada sampai di bulan Desember seperti itu. Nah, jadi kemarin itu di awalan kita disampaikan bahwa saat datang ke sana itu bukan pelatihan persiapan perubahan kurikulum ya, karena kan kita sering dengarnya kalau ganti menteri pasti ganti kurikulum gitu, karena pada dasarnya istilah pergantian itu berbeda dengan istilah perubahan, karena ini sebenarnya adalah perubahan ya, perubahan kurikulum. Kalau pergantian itu maksudnya adalah perubahan secara menyeluruh. Jadi yang lama ditinggalkan, kita ganti yang baru, itu namanya pergantian kurikulum. Tapi kalau perubahan kurikulum, kita tidak meninggalkan yang lama, tapi kita memperbaiki yang lama untuk menuju yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Dan di sana kita bukan belajar kurikulum juga, tapi lebih ke arah pembelajaran, pendekatan pembelajaran ya, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Nah, sekarang kalau ditanya sebenarnya pembelajaran mendalam itu seperti apa sih? Nah, jadi pembelajaran mendalam itu sebenarnya adalah pendekatan yang menekankan pada proses belajar. Ya, kata kuncinya itu ya Bapak Ibu ya, pendekatan yang menekankan pada proses ya, proses artinya yang dinilai itu bukan akhir, tapi perkembangan anak dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, caranya gimana? Caranya dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, terus kesimpulan dari pembelajaran mendalam seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi kurang lebih seperti yang ada di depan ya. Kalau kata Bu Koir, ini seperti model papan panah ya, di mana tujuan utamanya adalah yang di tengah gitu, yang didukung oleh mulai dari lingkaran luar sampai menuju pusat lingkaran. Nah, di pembelajaran mendalam kita kenal ada rumus PM ya Bapak Ibu. Nah, rumus PM-nya itu adalah rumus 8-3-3-4. Gayanya gitu ya. Jadi 8-3-3-4. Nah, 8-nya apa? 8-nya adalah 8 dimensi profil lulusan. Nah, yang ada di poin paling dalam. Nah, di situ bisa dibaca dari keimanan sampai nanti diakhiri dengan komunikasi. Itu yang 8. Terus kalau yang 3-nya itu adalah prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin yang dikenal dengan BBM. Apa BBM? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oh, masih ingat, alhamdulillah. Terus yang ketiga, dan yang 8 tadi DPL ya, 8 DPL, 3 prinsip pembelajaran, terus satu lagi 3 pengalaman pembelajaran. Nah, kalau 3 pengalaman pembelajaran lebih dikenal dengan 3M. 3M. M yang pertama adalah memahami, dilanjutkan dengan mengaplikasi sampai dia di bagian merefleksi. Nah, terus terakhir itu adalah kerangka pembelajaran, yaitu dari, nah kalau yang paling luar nih saya agak susah ya ngapalinnya ya. Jadi kalau saya biasanya ngapalinnya PKL digital. P-nya pedagogik, K-nya kemitraan, L-nya lingkungan, dan yang keempat digitalnya adalah pemanfaat digital. Nah, nanti ini kita akan berbagi ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama yang di kerangka pembelajaran nanti akan disampaikan oleh saya. Lanjut untuk pengalaman sama prinsip ya Bu Lucy ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Lucy, dan terakhir Bu Mira akan menyampaikan
terkait dengan asesmen dan 8 profil Pancasila. Profil lulusan, maaf salah. Oke, lanjut. Nah, dari semuanya ini sebenarnya muaranya kemana sih Bapak Ibu? Jadi semua ini nanti muaranya adalah ke RPP Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, sekarang kemudian sebenarnya pakainya kita RPP apa modul ajar sih? Nah, menurut Bapak Ibu apa nih? Pakainya RPP apa modul ajar? Ya sama RPP ya. Jadi nggak ada yang salah. Pakai RPP boleh, pakai modul ajar boleh, karena pada prinsipnya sama. Kalau RPP itu lebih ke arah rambu-rambu Bapak Ibu dalam mengajar ya, itu RPP. Sedangkan kalau modul udah ada rambu-rambu, nanti dilampirkan 1 rubrik penilaian, 2 terus lampiran soal, terus yang ketiga media ajar yang dipakai apa dan sebagainya. Jadi kalau modul itu jauh lebih banyak daripada RPP gitu. Nah, jadi di sini saya coba akan bantu Oke, kita coba akan membahas tentang kerangka pembelajaran. Tadi saya nyingkatnya apa Bapak Ibu? PKL digital ya, PKL digital. P-nya apa? Pedagogi. Jadi nanti di bagian pedagogik Bapak Ibu tuliskan tuh model, strategi atau cara pembelajaran apa yang akan digunakan. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin pakai apa nih? Menyelesaikan masalah, berarti pakai model pembelajarannya adalah PBL. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menghasilkan suatu produk, berarti PJBL gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu pengen siswa itu dari yang nggak tahu apa-apa bisa tahu pakai inquiry dan sebagainya. Ya itu untuk yang pedagogi. Nah terus yang kedua tadi apa? PKL. Ya, jadi untuk yang kedua adalah kemitraan. Nah, kalau kemitraan ini belum kelihatan ya Bu Lucia. Kayak yang saya ingat tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kemitraan ini lebih ke arah kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa pihak. Yang pertama bisa dengan lingkungan sekolah, terus yang kedua bisa dengan lingkungan luar sekolah, terus yang ketiga bisa dengan masyarakat. Nah, contohnya misalnya nih, Pak Fikri ada Pak Fikri. Nah, ini ekonomi ya Pak Fikri. Tadi udah dicontohin sama Bu Lucy. Jadi misalnya di ekonomi ingin belajar lembaga keuangan non-bank ya Bu Lucy ya. Ya, pengen belajar lembaga keuangan non-bank. Nah, Pak Fikri tujuannya di materi tersebut untuk supaya anak-anak itu nggak terjebak pinjol, nggak terjebak judol. Nah tujuan utama Pak Fikri seperti itu. Nah dari situ Pak Fikri ingin bermitra nih atau bekerja sama. Nah misalnya Pak Fikri pengen mengundang pembicara yang berhubungan dengan materi tersebut. Misalnya undang Timothy Ronald ya Pak ya. Gitu. Atau misalnya kalau butuh kerjasama dengan lingkungan di luar sekolah, misalnya kunjungan ke Pegadaian gitu ya Pak ya. Nah itu juga bisa dilakukan gitu ya. Misalnya kerjasama dengan pihak luar, termasuk dengan kerjasama terhadap orang tua gitu. Karena kerjasama di orang tua khususnya dalam pendampingan seperti itu. Lanjut Bu, next. Modul 6 Bu, modul 6. Oke, lanjut dah. Jadi saya jadi cerita sendiri ya. Oke, yang ketiga, kerangka pembelajaran yang ketiga setelah pedagogi tadi, metode belajar apa yang akan digunakan, kemitraan, kerjasama sama siapa untuk mendukung mata pelajaran tersebut. Terus
Terus yang ketiga, lingkungan belajar apa yang akan digunakan. Nah, kalau untuk lingkungan belajar itu kita bisa menggunakan ruang fisik ataupun ruang virtual. Nah, kalau ruang fisik misalnya kalau belajar IPA nih pengen di lab gitu ya. Terus kalau pengen pelajaran IPS misalnya ke museum atau olahraga ke GBK seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang terakhir kalau pembelajaran virtual. Nah, untuk pembelajaran virtual agak sedikit berbeda dengan yang digital ya, jangan disamakan. Karena kalau untuk yang virtual lebih ke arah kita menggunakan teknologi yang digunakan untuk ruang diskusi. Misalnya kita menggunakan Google Classroom, terus kita menggunakan ruang guru, dan terakhir contohnya apa lagi ya? Ruang GTK ya, kalau yang Bapak Ibu guru yang PPG pasti menggunakan itu. Nah, sekarang yang terakhir baru pemanfaatan digital. Nah, kalau pemanfaatan digital biasanya kita yang akan kita gunakan untuk teknologi apa yang digunakan untuk bahan ajar. Contoh misalnya asesmennya pengen pakai soal tapi nggak pakai kertas gitu, bisa pakai Google Form, bisa pakai Kahoot dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, contoh yang kedua, kalau di IPA biasanya pakainya pet ya Bapak Ibu gitu, ataupun kalau di matematika apa Bu Ayu? Algebra ya? Iya, geogra, oke. Iya, untuk kerangka pembelajaran mungkin itu saja. Nanti akan dilanjut dengan Bu Lucy. Terima kasih Bu Dian. Untuk saya akan menyampaikan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi untuk prinsip pembelajaran mendalam kita sudah kenal ada yang namanya BBM, Bapak Ibu. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, sekarang kita ke berkesadaran dulu. Berkesadaran itu mengandung makna bahwa pengalaman belajar dari murid atau peserta didik itu memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif. Dia sudah siap dari malam, dia sudah membaca literasi yang dia harus baca. Kemudian ketika masuk ke dalam kelas, dia menjadi tertarik ketika gurunya memberikan satu pembelajaran. Gitu. Jadi ada satu keaktifan dari murid atau peserta didik. Kemudian dimaknai juga murid atau peserta didik ini bisa beregulasi diri. Oh, ternyata saya bisa mengetahui, memahami pengertian dari misalkan konsep dari apa Bu, kalau geografi Bu, kependudukan misalkan. Kalau ekonomi misalkan mengetahui konsep dasar ilmu ekonomi begitu ya, kalau materi kelas 10 dan lain sebagainya. Berkesadaran juga mengandung makna bahwa siswa atau murid akan termotivasi, terdorong dari dalam dirinya ya, intrinsik, termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Dari dalam dirinya sudah timbul rasa sadar, saya mau belajar, saya butuh ilmu, saya mau mendengarkan guru. Itu berkesadaran. Berikutnya Bu Mira. Peran berkesadaran ini akan muncul dari beberapa hal dari murid atau peserta didik itu. Ketika guru sudah menyiapkan satu strategi atau model pembelajaran yang bakal membuat siswa itu tertarik, maka terdapat satu kenyamanan. Murid merasa nyaman. Kemudian mereka akan lebih fokus dan berkonsentrasi penuh gitu ya. Kemudian kesadaran terhadap proses berpikir mereka tidak terhambat karena satu ketertarikan terhadap satu pengetahuan yang mereka baru dapatkan. Perannya kemudian ada satu keterlibatan antara murid dengan guru ya. Guru memberikan strategi belajar yang tepat, murid pun tertarik untuk
mengetahui lebih dalam materi yang dia berikan. Begitu. Kemudian ada selanjutnya bermakna, ya. Bermakna, pembelajaran bermakna ini mengandung maksud bahwa murid itu bisa menerapkan pembelajaran secara kontekstual. Bermakna itu yang seperti apa? Kita bisa melibatkan murid untuk beberapa isu-isu yang terjadi saat ini. Itu kalau di ekonomi itu ada materi konsep dasar ilmu ekonomi. Kemudian kita bisa libatkan peserta didik itu mengamati lingkungan sekitar. Ya, mengamati lingkungan sekitar seperti adanya antrian orang-orang yang berada di SPBU. Itu isu nyata ya. Terjadi apa? Satu, kelangkaan sumber daya, yaitu kelangkaan bahan bakar minyak. Kemudian kita bisa membandingkan apakah sejarah Indonesia dari dulu sampai sekarang itu sama persis atau ada satu perubahan. Ketika siswa sudah mengetahui itu pembelajaran kita akan semakin bermakna karena mendalam, karena dihubungkan atau dilibatkan dengan lingkungan sekitar, ya, kontekstual, isu-isu nyata yang sedang viral atau sedang tren, begitu. Perannya untuk pembelajaran bermakna ini itu digambarkan dari tadi ya, relevan sesuai dengan kehidupan nyata. Berikutnya adalah siswa dilibatkan untuk memecahkan masalah atau isu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada bisa dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya ya, misalkan pelajaran sejarah zaman dulu sampai dengan sekarang itu seperti apa perkembangannya. Kemudian ada kebermanfaatan pengalaman belajar di dalam satu konteks baru, ilmu baru, pasti ada satu perkembangan dan manfaat yang bisa kita ambil, begitu. Kemudian bisa dikaitkan dengan bidang-bidang yang lain, bahwa seorang pembelajar atau murid bahkan guru adalah seorang pembelajar yang belajar sepanjang hayat, gitu. Sampai nanti kita nggak tahu kapan ya, pokoknya kita harus belajar. Lanjutnya adalah BBN, menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan artinya menimbulkan rasa senang. Murid senang. Guru memberikan satu pembelajaran dan murid merasakan senang atau gembira. Dalam senang atau gembira ini akan timbul rasa nyaman juga Bapak Ibu. Gitu. Anak-anak jadi mudah meresapi mata pelajaran kita. Itu kalau saya katakan anak-anak sampai pintu nggak usah bawa masalah ya. Masalah yang di rumah tinggalkan semuanya. Ketika masuk kelas ikuti pembelajaran dari ibu bapak. Kamu harus senang, belajar sungguh-sungguh, tenang hingga kamu merasa nyaman dengan gurunya, nyaman dengan materi, hingga kamu senang menikmati semua mata pelajaran yang disampaikan. Begitu. Kemudian untuk perannya menggembirakan, kita gambarkan dari lingkungan pembelajaran yang interaktif. Contohnya Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya anak-anak bermain acak-kata. Kalau di pelajaran saya ada bermain acak-kata sehingga murid akan terlibat interaktif. Dia akan bergerak dari tempat duduk menuju ke depan, gitu ya. Tidak di situ stay saja. Bisa diselingi dengan ice breaking, bisa diselingi dengan kuis dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu media pembelajaran yang interaktif untuk anak-anak zaman now, gitu ya. Berikutnya aktivitas pembelajaran yang mengakibatkan rasa ingin tahu. Kira-kira siswa kalau rasa ingin tahu kita apakan ya? Kita coba pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, gitu, atau kuis melalui materi. Kemudian yang ketiga, menggembirakan itu berarti murid bisa menginspirasi gurunya atau sebaliknya, gurunya juga menginspirasi siswanya atau muridnya. Kemudian berikutnya ada tantangan yang memotivasi, ada satu dorongan membuat mereka itu belajarnya semangat. Kita harus punya strategi yang jitu nih Bapak Ibu agar mereka tetap gembira atau senang dalam pembelajaran setiap harinya. Yang kelima, tercapainya keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar, ketika anak senang, kita sudah berhasil Bapak Ibu.
Itu. Karena harapannya ketika siswa senang, murid itu paham akan yang kita sampaikan. Kemudian memberikan ruang prakarsa. Prakarsa itu adalah inisiatif sendiri, ya, usaha awal sendiri. Biasanya itu datangnya diskusi dari memecahkan masalah, timbul satu inisiatif, ya, sehingga rasa ingin tahu dan tertantang hingga menggali satu masalah sampai ke akar-akarnya. Memang sulit, tapi kita coba Bapak Ibu ya, insya Allah bisa. Kemudian dapatkah Bapak Ibu mencontohkan prinsip pembelajaran menggembirakan dalam pembelajaran Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menanggapi atau punya pengalaman di kelas? Silakan Pak Ari. Sekarang kan saya sedang masuk anuitas ya, tentang keuntungan. Jadi ternyata si Ratu itu punya toko kelontong, sehingga dia menggembirakan itu ketika dia mendapatkan keuntungan di luar ekspektasinya. Waktu itu dia cerita jual sekerdus cimori Bu, ternyata keuntungannya pas dihitung-hitung sampai 35%. Nggak nyangka gitu, angkanya gede kata dia gitu. Itu Bu. Nah, itu bagi Ratu doang, yang lain mah nggak tahu ya. Oke, terima kasih. Dan itu mungkin disampaikan saat pembelajaran Bapak berhubungan dengan ada materi itu ya Pak ya, gitu. Tentunya saling berkaitan. Baik, terima kasih. Untuk prinsip pembelajaran saya sudahi. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di akhir nanti, karena masih ada satu lagi yang harus kami sampaikan. Oke, berikutnya adalah pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar yang seperti apa? Mari kita simak. Kita lihat gambarnya, pembelajaran mendalam dalam sebuah pengalaman belajar ada 3M ya. 3M, satu adalah memahami, yang kedua adalah mengaplikasi, yang ketiga adalah berefleksi. Pengalaman belajar memahami itu yang seperti apa? Biasanya murid itu memahami satu konsep, berarti ada timbul membaca dulu, literasi, berbagai sumber kita cari ya. Kemudian guru juga bisa menayangkan video, menayangkan materi yang memang mereka harapannya bisa memahami. Bisa dipicu atau diawali dengan menggunakan tes awal atau tes diagnostik. Itu untuk memahami. Ini dari berbagai bidang bahasa bisa kita kaji ya Bapak Ibu, atau berbagai lintas ilmu bisa kita terapkan. Ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai dan karakter. Untuk esensial ya, dicontohkan bahwa ada satu bahasa tata kosakata, tata bahasa dasar, pengetahuan wacana, dan tempat keterampilan berbahasa. Untuk aplikatifnya dalam bahasa, kita memahami cara menggunakan keterampilan, kita terampil dalam berbahasa gitu. Untuk pengetahuan nilai karakter, kita memahami cara menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari gitu. Kemudian selanjutnya mengaplikasi. Yang kedua adalah mengaplikasi. Setelah memahami ada mengaplikasi. Mengaplikasi ada beberapa bagian kita lihat. Dalam pendalaman pengetahuan artinya adalah mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru. Dalam mengaplikasi, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, siswa diminta untuk mencari data-data. Itu kita bisa melalui survei itu bisa kita lakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita kumpulkan data dulu, itu tahap aplikasi. Kemudian di karakteristik kita bisa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya apabila materinya masih berhubungan dengan materi sebelum. Begitu. Kemudian masih dalam karakteristik, dalam mengaplikasi itu menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata. Kalau kita survei, kalau
saya memberikan materi manajemen gitu ya. Di sekolah saya suka memberikan manajemen personalia. Kamu praktek ya, gitu. Tapi mengambil data dulu, gitu. Setelah mengambil data, mereka membuat film pendek, gitu ya. Kalau sudah diedit, baru kemudian ditampilkan atau presentasi di depan teman-temannya. Ini bisa masuk ke dalam mengaplikasi. Kemudian kita bisa explore, kita bisa mencari solusi inovatif kalau apabila ada ditemukan satu penemuan baru ya. Biasanya mungkin kalau IPA ya, saya mungkin anak IPA lebih mengetahui praktek-praktek yang dilakukan di laboratorium atau bisa dilakukan di luar sekolah, mungkin bekerja sama dengan badan yang lain begitu. Berikutnya kita ke tahap pengalaman belajar yang ketiga, yaitu merefleksi. Merefleksi artinya itu tugas sudah selesai semua, gitu. Regulasinya adalah kita mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Ketika belajar akuntansi, anak itu sudah panik. Karena nanti ada hitungan, ada soal transaksi, begitu ya Bapak Ibu. Dan anak sudah yang, bu, saya nggak bisa, saya nggak bakalan bisa. Udah, stop, gak usah kasih saya ini itu, gitu ya. Tapi kita berikan motivasi, kita bimbing satu persatu, gitu ya, untuk awalan. Kemudian setelah selesai, mereka akan bilang, oh ternyata belajar akuntansi saya bisa ya Bu, gitu. Ternyata belajar akuntansi sulit, tapi saya bisa. Ketika bisa, itu dinamakan merefleksi, gitu. Jadi tindakan lebih lanjut ketika mungkin dia tidak bisa, kita bisa mengadakan satu diskusi-diskusi dengan temannya atau berkelompok. Belajar dengan temannya. Kalau dengan saya tidak bisa, silakan pilih dengan teman kamu yang bisa. Ketika belajar dengan teman kamu nggak bisa juga, boleh ambil les, gitu. Boleh di luar jam 3 boleh menemui saya, kita les privat berdua, gitu. Jadi harus ada beberapa cara. Merefleksi bisa di dalam kelas, bisa kita tambahkan di luar kelas. Fleksibel ya Bapak Ibu ya. Yang penting bisa menghasilkan satu merefleksi. Oke, ini bisa kita gambarkan ketika memahami ya, kita mencari sumber data gitu ya. Kita belajar membaca dulu gitu dari berbagai sumber tentang materi yang kita cari. Berikutnya untuk mengaplikasi, kita gambarkan mereka sudah jadi chef gitu ya, mengambil satu resep mungkin kemudian dipraktekkan, dipresentasikan di depan gurunya. Kemudian merefleksi, kita tinggal menyampaikan saja. Ketika kita sudah mencoba resep tersebut, ternyata masakan ini jadi dan mungkin enak ya, kita ulas bareng-bareng, kita berikan kesimpulan bersama-sama bahwa masakan Indonesia beragam. Misalkan masakan tradisional kita terdiri dari berbagai macam dan kita bisa membuat masakan tersebut. Oke, terima kasih. Begitu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Jika tidak ada, melanjutkan untuk Bu Mira. Ya Pak? Oke, pertanyaan dari Pak Haji. Singkatan dari PPB adalah pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu begini Pak. Dari pikiran kita yang tetap, kemudian menjadi bertumbuh. Tadi, saya nggak bisa belajar akuntansi, susah. Saya nggak bisa belajar matematika, saya nggak susah nih belajar kimia, nggak ngerti saya rumus-rumus begituan. Tapi ketika kita bimbing, kita latih dengan sabar, akhirnya mereka bisa. Itu berarti kita sudah membuat siswa atau murid tersebut bertumbuh. Pola pikirnya menjadi bertumbuh. Jadi yang namanya tetap. Begitu Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada, kita berpindah ke Ibu Mira untuk menyampaikan 8 dimensi profil lulusan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pada ngantuk deh Bapak Ibu. Yang semangat dong. Oke, dari tadi kita sudah dijelaskan sama Bu Dian tentang pengalaman pembelajaran, kerangka pembelajaran ya kan, sama Bu Lucy, sama Bu Dian. Saya hanya sampai di tujuannya. Tujuan dari pembelajaran mendalam. Itu ada apa aja? Itu ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan namanya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu gitu kan. Ada 6. Kalau sekarang ada 8, itu ada tambahan 2. Yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita menciptakan nih biar menumbuhkan rasa keimanan mereka. Seperti contoh kita menyiapkan atau meminta siswa untuk berdoa. Itu termasuk dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua itu adalah kewargaan. Kewargaan itu apa? Kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Alhamdulillah di SMA Hang Tua setiap pagi kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu setiap hari. Terus ada lagi penalaran kritis. Penalaran kritis ini kita membuat LKPD dari suatu masalah. Jadi siswa diminta untuk berpikir, bernalar kritis dan memecahkan suatu masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ada lagi kreativitas. Dari kreativitas ini sama, kita juga fokusnya tuh di murid. Di murid itu diminta untuk kreativitas dalam memecahkan suatu masalah gitu, dalam di LKPD-nya. Selanjutnya ada apa lagi Ibu? Oke, ada kolaborasi. Untuk kolaborasi misal nih, kalau saya matematika, berarti saya berkolaborasi bisa dengan fisika, menentukan atau membuat jalur lintasan roller coaster. Itu kita berkolaborasi antara fisika dan matematika. Terus ada lagi kemandirian. Jadi kita menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas gitu. Itu menumbuhkan rasa kemandirian mereka. Terus ada lagi kesehatan. Ini yang selalu digaungkan oleh Bapak Wakil Kurikulum kita. Kita diminta untuk menjaga kesehatan kita, fitnya badan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terus komunikasi. Komunikasi itu kita meminta siswa untuk berkomunikasi ketika merefleksi. Itu kan ditanyakan sama gurunya ya. Pembelajaran hari ini gitu. Apa yang kalian dapatkan? Atau pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu, menyampaikan apa sih yang dia dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Apakah menggembirakan, menyenangkan? Berarti kan kita nanti sampai di tujuan ini dan tercapainya tujuan ini, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Oke, setelah itu saya akan menyampaikan tentang asesmen. Oke, asesmen atau penilaian. Asesmen itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Asesmen awal itu bisa kita gunakan asesmen diagnostik. Diagnostik awal, diagnostik kognitif, dan diagnostik non kognitif. Jadi kita bisa tahu tuh tujuannya apa sih untuk kita mengerjakan atau melakukan asesmen awal. Kita biar tahu gaya belajar siswa itu seperti apa. Apalagi sekarang di internet banyak ya, kita bisa menggunakan Aku Pintar gitu. Akun Pintar itu kita bisa menentukan tes kemampuan siswa, tes gaya belajar seperti itu. Lalu ada juga asesmen proses. Asesmen proses itu adalah asesmen formatif. Formatif itu bisa seperti tekniknya banyak ya, tergantung dari mata pelajaran yang diampu. Tekniknya itu banyak. Ada teknik apa, Ibu? Banyak di modul asesmen. Ada ide kan? Ada di tempatnya Budian, lalu Budian nggak bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, jadi
asesmen itu tadi ada 3 ya, saya ulangi. Untuk asesmen proses itu adalah asesmen formatif yang bisa saya lakukan kalau tadi nih pas lagi saya ujian ya kan, saya coba gitu. Uji cobanya adalah saya observasi dengan LKPD. Jadi LKPD mereka itu dinilai sama saya gitu. Itu termasuk dengan teknik asesmen formatif. Kalau untuk asesmen sumatif itu adalah hasil pembelajaran kita dalam 1 semester gitu. Itu namanya sumatif atau dalam 1 bab. Jadi dalam 1 bab kalau Bapak Ibu melakukan ulangan itu masuknya adalah ke sumatif gitu. Tapi kalau misalnya formatif itu adalah proses, asesmen proses. Begitu Bapak Ibu. Cukup sekian. Iya, boleh Pak. Asesmen mana yang boleh diremedial? Apakah semua asesmen boleh diremedial atau ada asesmen yang nggak boleh diremedial? Untuk asesmen itu di asesmen itu kemarin boleh Pak untuk diremedial gitu, tapi tidak harus dengan soal yang sama gitu. Kalau misalnya untuk sumatif itu kan asesmen dalam 1 bab gitu, kayak ulangan 1 bab, jadi bisa untuk diperbaiki gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Ya Pak. 8 DPR itu domainnya sekolah atau harus libur dalam PPP kita? Oke, 8 DPL itu tidak harus semuanya mencakup dalam RPP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa misalnya nih, dalam materi dari materi saya nih, tadi adalah materi polinomial. Misal saya hanya bisa 3 aja dimensinya, itu boleh. 2 pun boleh, yang penting jangan 1. Jadi boleh 2, boleh 3, nggak harus semuanya ada. 8 itu nggak harus ada dalam RPP Bapak Ibu. Minimal 2 boleh. Iya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Sudah Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, asesmen awal. Iya, asesmen diagnostik. Kalau post test, asesmen formatif karena dia proses. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin masih bingung ya. Saya juga bingung waktu itu kalau dikasih cuma penjelasan materi gitu. Tapi insya Allah kalau kita udah aksi lebih mudah ya Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya kita akan kumpul berdasarkan rumpunnya. Nanti untuk rumpun IPA akan dipandu oleh saya, rumpun IPS oleh Bu Lucy, dan rumpun humaniora selain IPA dan IPS dibantu oleh Ibu Mira. Nah, untuk hari ini kita targetnya satu kombel cukup 1 RPP aja Bapak Ibu. Jadi kita bisa diskusi nih antara pelajaran sejarah cukup 1 RPP aja. Jadi bisa dipikirkan dari sekarang kira-kira masalah kontekstualnya apa gitu ya. Karena kalau kita sudah punya masalah kontekstual, nanti tinggal pindah-pindahinnya itu lebih gampang. Ya saya rasakan waktu pelatihan. Saya pahamnya waktu itu sih langsung aksi gitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau untuk template-nya itu Bapak Ibu boleh copy ya, boleh download atau unduh dari grup SMA, nanti tinggal disesuaikan. Jadi pada dasarnya nanti dari RPP Bapak Ibu yang sudah ada tinggal diposisikan ke tempat yang sesuai. Nah, nanti kita belajarnya dari situ tuh Bapak Ibu. Jadi mana nih yang masuk ke dalam kerangka pembelajaran, mana yang masuk ke dalam proses BBM, mana yang juga masuk ke proses 3M. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti hasil dari hari ini minimal 1 kombel 1 RPP seperti yang ditugaskan kemarin oleh Ibu Koir ya. Nah, jadi kemarin Bu Koir kan harapannya sekolah SMA Hang Tuah bisa mengirimkan RPP-nya untuk dianalisis oleh Ibu Khoir. Kira-kira ini udah masuk ke pembelajaran mendalam atau belum? Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, kita langsung tahap aksi. Ya, oke.
menambahkan Bapak Ibu untuk pembuatan RPP atau modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu dibuat untuk bisa 4 sampai 5 pertemuan disesuaikan gitu ya. Jadi kita bisa pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 masih memahami aja, nggak apa-apa. Nanti pertemuan 4 baru mengaplikasi. Kalau presentasi berarti butuh 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Kemudian akhirnya baru kita merefleksi, begitu Bapak Ibu. Kemudian dalam satu prinsip pembelajaran untuk memahami nanti bisa diberikan keterangan di dalamnya minimal 2 ya, bisa berkesadaran dan bermakna misalkan. Kemudian mengaplikasi ditentukan dengan materi Bapak Ibu yang diambil ya, minimal 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dian, Ibu Lucy, Ibu Mira. Sekarang lanjut kita buat RPP ya. Ya, oke, yuk kita buat. Saya butuh RPP sehemat mungkin, kalau bisa 1 lembar 1 kali pertemuan. Ada Ibu Lucy. Menarik ya tentang berkesadaran. Berkesadaran. Jadi saya kadang-kadang kalau ngajar suka nggak sadar tiba-tiba. Padahal disuruh sadar ya, sesadar-sadarnya. Tapi kadang kita nggak sadar gitu. Kalau lagi nggak sadar, gelombel udah keluar gitu. ya, jadi menarik banget ini Bu Lucy ya tentang berkesadaran ya. Jadi iya, justru agak-agak berat di sini. Jadi membuat, nah kadang gitu kitanya nggak sadar. Padahal kalau kita sadar, siswa nyaman, fokus, kemudian konsentrasi, perhatian, gitu kan. Tapi kadang-kadang kurang sadar. Ya, mudah-mudahan dengan belajar BBM, jadi kita makin bermakna dan makin saja di 3M. Ya. Kadang-kadang kita waktu sholatnya suruh sadar, tapi nggak sadar juga ya, lupa. Kalau lagi sholat ingat mie ayam. Kapan sadarnya? Jadi menarik nih di pembelajaran mendalam ada berkesadaran. Ayo Pak Kurnia, Pak Hisam, kita bikin satu RPP ya, Pak Kurnia. Ayo. Bu, apa tadi kata Ibu? Ibu gini. Iya. Ada nggak sih yang satu contoh RPP agama yang 1 lembar 1 kali pertemuan? Ibu tadi suruh buka apa? Bukan udah ada aja. Kita kan disuruh buat dari awal. Jangan sampai mati. Udah gagal kesekian kalinya. Master-masternya. Mana nih IPS di Kan 21 menit mainin sih. Kan bisa tidak bisa. Oh ya.
guru besar itu, guru besar. Kan baru. Oh, nambah, kok enggak? Kan dari depan kan. Oh ini mah ini ekonomi ya? Iya. Itu contohnya itu loh, ekonomi ini. Ada ini sejarah. Pancasila mau. Apa itu Pancasila sudah? Oh udah saya udah. Ini udah. Ya jelasin dong kan videonya. Bapak Ibu yang IPS bisa melihat contoh RPP di monitor ya. Sudah ada identitas, kemudian dimensi profil lulusan yang dimunculkan itu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sudah ada tujuan pembelajarannya, kemudian praktek pedagogisnya, pembelajaran berbasis proyek, kemitraan pembelajaran bisa dari luar dan bisa dari dalam. Karena ini tadi materinya adalah OJK, Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, maka kita bisa mengambil contoh Bank Perkreditan Rakyat gitu, atau produk lembaga keuangan non-bank. Kemudian lingkungan pembelajaran, kita bisa belajar dari platform pembelajaran YouTube. Pemanfaatan digital, kita bisa lewat video kanal YouTube, aplikasi desain grafis, kemudian ada simulasi produk bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya, opsional. Langkah-langkah pembelajaran seperti ini bentuknya, karena kami materi lembaga perbankan ya dari PS. Kita contohkan dari ekonomi, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian kita bisa melihat murid sudah mulai menuliskan jawaban. Kita nanti memberikan satu penilaian, gitu ya. Kategori murid yang sudah siap belajar, kita lihat tindak lanjut. Kemudian kalau belum siap belajar, kategorinya apa, gitu ya. Kemudian pembuatan kelompok dari 1 sampai 5. Kemudian berikutnya ada tahap di mana murid membuat materi presentasi. Ini berarti sudah mengaplikasi, mempresentasikan hasil. Kemudian murid melakukan refleksi pembelajaran, sudah merefleksi. Pertanyaan refleksi adalah seperti ini Bapak Ibu, dari A sampai F. Nanti dilanjutkan dengan asesmen.
Ada PKN juga. Udah dorong bayang. Buat semua beberapa pertemuan ya. Sobri kita pasti bisa. Walaupun kita ikatan pelajar santai kita harus bisa. Ya kalau dia berani lagi kenapa kayak murtad gitu deh? Iya iya sayang. Capek banget ya. Ya bolak balik. Kedelai. Dan gue kayak tadi. Dak. Nah emang ini kan emang bener-bener mabuk.
nggak bisa. Padahal nggak tahu. Ini pergerakan ini pakai. Jangan angkatin aja. Ada bolak-balik Itu videonya. Udah
Aku iya yang baru aku. Minta dong. Menciptakan sebuah karya dari materi pertempuran. Ini sudah acting ya ini bertempur gitu. Dan perundingan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, dan Leo. Planet industri. Menciptakan sebuah karya dari materi pertempuran. Tahu Bali. Iya yang sejarah. Udah tahu di sini juga. Amin Allahumma. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dan
Tes. Baik Bapak Ibu, sekarang jam 15:01. Ini gimana nih? Baiknya nih. Perpanjangan ya? Ya, oke. Kalau misalnya RPP-nya sudah selesai, boleh dikirimkan ke rumpunnya masing-masing yang bimbing. Gitu. Kalau belum selesai, kita sejauh-jauhnya 15.30 aja ya Bapak Ibu ya. 15.30. Kalau 15.30 belum selesai, silakan dilanjutkan di rumah, tapi Senin tetap dikumpulkan. Nah, sekali-kalilah ya kita bikin RPP buatan sendiri. Gitu. Ya biasanya Pak kita cuma ganti nama sekolah. Atau enggak mudahnya kalau sudah di print, nanti kalau setelah di print dikumpulkan oleh ini nih yang bimbing. Kalau udah bimbing nanti dicoret-coret, jadi bisa tahu salahnya di mana, yang perlu diperbaiki yang di mana. Individualisme.
Tadi ditelepon katanya. PKN. Gue jadi ingat guru gue kalau ngajar, guru kimia gue kalau ngajar, gue mau kabur doang. RPP ini di sini. Kayak gue sekarang. Gue juga doang. RPP di sini. Gue adaptif. Nih pas dia gue adaptif. Udah paling jelas. Yang setelah kasih dia asik. Setelah bete, udah bete juga. Yang menangani gue juga canda. Ini apa lagi PPG? Ini Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita selesai bisa menyelesaikan RPP dan terima kasih buat Ibu Lucy, Ibu Dian, Ibu Mira ilmunya. Jadi saya makin sadar sesadar-sadarnya buat bikin pembelajaran semakin bermakna, kemudian semakin memahami ya, kemudian merefleksi, berkesadaran, bermakna dan bergembira. 3M-nya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi rasanya refleksi yang harus kita lebih sadar sesadar-sadarnya ini. Jadi oh iya, oke. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti silakan serahkan RPP-nya. Nanti yang RPP-nya terbaik dapat hadiah dari kepala sekolah. Ya. Kalau Pak Ibu voucher koperasi nanti dikasih.
Iyalah, harus kayak gitu dia mah. Kata gue mau pacar kepres ini banyak dia mas, tahu nggak dipakai? Bisa dibagi-bagi. Ya, jadi nanti kita lanjut ya supaya pembelajaran kita makin menarik. Mungkin ini kali Pak nanti ada apa ya? Kemarin kan ada yang 51 Pak. Jadi saya belajar di kelas itu gitu ya Pak? Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Siap. Oke. Betty top. Iya. Dian tripod. Oh salah. Mira Marco top. Yang pasti nanti nggak apa-apa belajar, ibu saya juga pengen belajar masuk ke pas Betty lagi ngajar, saya masuk. Oh caranya kayak gini gitu loh Bu, biar saya nambah ilmu aja, saya senang gitu. Pak Teguh ngajar saya masuk, ya nggak mesti 2 jam gitu loh. Saya ikut, oh ternyata Pak Teguh kalau buka tuh kayak gini gitu loh. Iya nggak mesti yang serumpun gitu. Walaupun saya rada-rada grogi gitu kalau ada yang masuk ngajar. Ya Bapak Ibu mungkin dicukupkan ya untuk pembelajaran mendalam hari ini. Dan selanjutnya ada yang disampaikan dari kepala sekolah kita. Silakan Pak Midi. Selanjutnya nanti ada perkenalan dari guru baru ya Pak Teguh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam PM. Tentunya salah satunya mungkin ada PPT, ada PPB yang sudah disampaikan Ibu Dian, Bu Lucy, dan Bu Mira. Memang kalau kita lihat ya sebenarnya ini kurikulum baru. Jadi walaupun dikatakan kurikulumnya lama, tapi tetap aja kan pelatihan baru. Saya juga kebetulan baru selesai hari ini. Yang pasti semua sekolah kita adalah sekolah percontohan. Jadi nggak semua di SMA itu yang tadi disampaikan, yang sekarang masuk ke base 3 apa sih? Nah 2. Jadi kita yang akan memberikan mungkin nanti ke yayasan di SMK, di kalau SMP kebetulan ada Pak Aris ya nanti juga menyampaikan. Jadi sekolah kita ini ya guru-gurunya mulai dari gurunya menyiapkan tadi yang namanya RPP ya. RPP yang begitu dalam memang ya walaupun intinya saya bilang sama aja sih gitu. Sama aja cuma memang berbeda apa namanya seperti inquiry kolaborasi ya Bu ya, jadi kan itu kita lakukan. Jadi memang yang dituntut sekarang nanti lebih bukan lagi individualis tapi kolaborasi setiap mata pelajaran ya, itu ditekankan betul ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu dalam ya selesai bulan Juli lah, selesai Juli RPP-nya sudah selesai ya. Yang ditekankan lagi komunitas belajar, yuk kita aktifkan lagi mulai dari meja-meja kecil, mulai dari teman-teman di mana aja gitu kita omongin ya, walaupun mungkin nanti ada lintas bidang studi ya, jangan mungkin kalau guru bahasa Indonesia cuma 1 akhirnya tidak jadi ya, kalau guru bahasa Indonesia cuma 1 kan sekarang ya, guru bahasa Indonesia cuma 1 ya iya 1, sosiologi 1, guru fisika 1 kan sekarang 1 sekarang 1 itu saya bilang itu walaupun cuma 1 itu, tapi saya berharap kolaborasinya jangan sampai hilang ya. Mudah-mudahan ini modal dari kita ya. Nanti juga mungkin Bu Dian, Bu Lucy dan Bu Mira akan terus-menerus diberikan pelatihan karena Bu ini kontinuitas ya, selama 6 bulan ya, 6 bulan ya akan menjadi tulang punggungnya SMA Tua ya, tulang punggungnya SMA Tua untuk melakukan itu ya. Mudah-mudahan
semua solid, kita semua melakukan kegiatan itu tidak sendiri-sendiri, ya, tidak sendiri-sendiri, karena dibiayai oleh negara gitu. Satu orang itu per pertemuan itu 2.800.000 kemarin tuh, jadi bukan murah gitu, bukan murah. Jadi kita bayar, aneh emang ini negara. Yang pelatihan kita suruh bayar, nggak boleh ngadain sendiri, semuanya sudah dituju. Ya, mungkin Senin besok tuh ada, kalau tadi udah ditunjuk lagi Pak. Besok foto gua aja lah sebelum capek gue. Capek. Jam 7:30 sampai jam. Besok di mana, di Pondok Labu. Karena sekolahnya ya kebetulan yang swasta SMA. Enggak, di Pondok Labu. Ya yang swasta sedikit, kalau negeri hampir semua. Tadi guru swasta tuh kadang-kadang nggak mau berguru sama negeri, males gitu. Tadi juga saya ribut juga di sana. Karena besok apa? Nanti pelatihannya hari Sabtu. Saya bilang kami dari SMA itu nggak akan pernah datang kalau hari Sabtu. Hari Sabtu dimintanya. Kalau negeri, ya negeri silakan lah. Kalau swasta nggak usah, karena hari Sabtu hari keluarga. Kalau hari Sabtu capek orang udah naik gunung, gua main bulu tangkis, apa aja gitu. Ada yang lari, hari Sabtu tuh lari keluarga Sabtu Minggu. Besok di SMA 29 sama SMA 32. Jadi digabung jadi ke sana. Nah, makanya hari Sabtu tuh bagus. Tapi nggak tahu. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi sudah kita bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama, kita lakukan hal yang terbaik untuk ini, ya, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada Pak RPP-nya belum selesai, jangan sampai. Kalau perlu sekolah lain meniru kita. Jangan selama ini kan kita ngambil dari RPP orang lain, bahkan ada nama gurunya nggak diganti, nama kepala sekolahnya lupa, lambangnya masih yang lama, gitu ya. Yo, terima kasih, ya, karena sudah jam 3. Mudah-mudahan besok bisa istirahat, dan besok bisa berolahraga, bermain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu ya Bapak Ibu. Ini saya mau kasih kabar gembira. Jadi keluarga besar kita bertambah anggota. Rencananya Pak Sasa selaku HRD sekolah kita mengundang 3 orang anggota baru keluarga kita. Tapi yang bisa hadir hari ini hanya 1, ya, karena yang 2 lagi katanya ada di luar kota. Nah, saya memberikan kesempatan kepada si Bontot, gitu ya, si Bontot, ya, tambahan anggota baru kita untuk sedikit memperkenalkan diri kepada senior-seniornya nih, ya. Mungkin levelnya ada yang levelnya teman seangkatan, ada yang levelnya Bu Zia, level teman seangkatan, kelahiran 2002 Bu. Oh, seangkatan. Ada yang levelnya kakak, ya. Ada yang levelnya tantenya, atau mungkin ayahnya, ya. Ini kayaknya kalau saya sih level ayahnya. Ya, silakan. Kakek, ini kakek Pak Widi ya levelnya. Bukan. Ya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, dan saya baru pertama kali menginjakkan kaki ke sini. Memperkenalkan diri ya. Nama saya Endah Siti Fauzia. Biasa dipanggilnya Endah, atau Endah. Biasanya dipanggil Endah. Iya. Ada soalnya ada Zia, ada Zizi, mau ada Zia juga ada mana? Oh, Zia-nya udah berarti 3. Ada 3. Ganti lah. Kalau saya dulu punya teman Paunya, saya panggil apa? Pau. Pau kan itu. Nah, tapi kebetulan ada teman kuliah saya juga yang namanya Pau, karena Fauzia. Pau katanya gitu. Oke, saya mengampu mata pelajaran kimia
Ada yang mau ini ditanyakan? Sudah? Baik. Jadi nama saya Endah, Bapak Ibu bisa manggil saya Endah atau Endah biasanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak. Dia jangan duduk dekat bapak-bapak, bahaya. Soalnya di sini banyak bujang-bujang Pak. Iya, yang baru ya. Oke. Oke, siap ya. Ya udah Pak, tuh pesannya jangan ditaruh di guru bapak-bapak, tapi Pak Isa sama Pak. Iya ya Pak. Iya Pak. Kan kita lagi fokus di DPR, Bapak udah ke MPR aja, jadi kan agak repot. Gak kompak nih Bapak sama saya. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah mudah-mudahan hari Senin ada PKN 2 ya Pak. Iya, iya. Terima kasih Bu Enda udah perkenalan ya. Mudah-mudahan kita berjodoh. Insya Allah Bu, biasanya yang udah di sini nggak pengen meninggalkan yang tua kecuali ketemu jodohnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan makin berkah buat kita semua. Sehat semuanya. Kita ketemu lagi hari Senin dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jangan lupa sampah-sampahnya dibawa pulang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sampah-sampahnya nih. Ini materi hari ini memakan biaya kurang lebih 5 juta Bapak Ibu. Jadi tolong kerjasamanya RPP-nya dikumpulin ke Ibu Dian. Nanti RPP terbaik dapat hadiah dari kepala sekolah. Boleh,